Saudara, kita ke informasi Presiden meminta siapapun yang menanyakan soal revisi Undang-Undang Pilkada langsung ke para anggota DPR RI. Presiden Jokowi menyebut dirinya tak masalah dengan putusan MK. Ditemui usai menghadiri pembukaan Kongres Partai Amanat Nasional ke-6 di Jakarta Jumat malam, Presiden Joko Widodo tidak mau menanggapi perihal revisi Undang-Undang Pilkada karena itu merupakan wilayah legislatif. Presiden Jokowi pun meminta menanyakan langsung kepada Kaisang Pangarep perihal putra bungsunya yang tidak bisa mencalonkan diri di Pilkada pasca putusan MK. Jokowi juga memastikan tidak akan membuat perpu untuk menganulir putusan MK. Itu wilayah legislatif, wilayah DPR. Ya. Pemerintah akan seperti apa, Pak? Pemerintah akan mengikuti putusan MK berarti? Iya. Pak, tapi dengan putusan ini Mas Kaisang nggak bisa maju ke Pilkada nih, Pak. Nah, sedangkan Mas Kaisang kan udah daftar nih, Pak. Udah menurut lo gimana Pak tanggapannya, Pak? Tanyakan ke Ketua PSI. Pak, ya. ada rencana perpu nggak, Pak? Ada rencana perpu nggak, Pak? Karena dari kemarin isunya kuat sekali, Pak. Nggak ada. Gimana, Pak? Pikiran aja nggak ada masa. Saudara, Komisi 2 DPR RI menjadwalkan rapat konsultasi bersama KPU, Bawaslu, dan pemerintah Senin 26 Agustus mendatang pukul 10 pagi. DPR memastikan pembahasan aturan pilkada akan merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi dan hal tersebut sudah disetujui DPR dan pemerintah. Kita bersepakat bahwa KPU akan mengajukan dan sudah diajukan ya, pertanggal 21 kemarin rancangan PKPU yang baru terkait dengan PKPU pencalonan yang sudah mencantumkan bulat-bulat ya, bulat-bulat secara penuh hasil putusan Mahkamah Konstitusi itu. Insya Allah besok hari Senin kita akan tinggal putuskan saja secara resmi apa yang sudah disampaikan draftnya oleh KPU, dan DPR bersama pemerintah setuju terhadap draft yang disampaikan oleh KPU itu. Jelang pembukaan pendaftaran calon kepala daerah pada 27 hingga 29 Agustus nanti, Komisi Pemilihan Umum pastikan Pilkada 2024 akan mengikuti putusan MK. Pendaftaran pasangan calon dari partai politik atau gabungan partai politik berdasarkan ambang batas perolehan suara yang sah ditentukan berdasarkan jumlah penduduk tertentu. Sementara usia minimal calon terhitung sejak penetapan pasangan calon, bukan sejak dilantik. Dalam pendaftaran pasangan calon, partai politik atau gabungan partai politik dalam mendaftarkan pasangan calon berdasarkan ambang batas perolehan suara sah yang ditentukan berdasarkan jumlah penduduk tertentu yang termuat dalam daftar pemilih tetap pada pemilu 2024 di provinsi untuk calon gubernur dan wakil gubernur, dan di kabupaten kota untuk calon bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Pemenuhan usia minimal calon kepala daerah terhitung sejak penetapan pasangan calon. Saudara, kita akan mendengar laporan dari jurnalis Kompas TV Claudia Carla di gedung KPU RI. Selamat siang, Carla. Carla, KPU bilang sehari sebelum pembukaan masa pendaftaran masih akan berkonsultasi dengan DPR soal perubahan PKPU, soal syarat calon kepala daerah. Nah, ini apa saja detail yang akan dikonsultasikan KPU ke DPR? Baik Vidi dan juga saudara, memang pada hari Senin 26 Agustus 2024 pukul 10 waktu Indonesia Barat, Komisi 2 DPR RI akan bersama dengan KPU untuk mengadakan rapat mendengar pendapat terkait dengan peraturan KPU atau PKPU sesuai dengan putusan MK, yaitu yang akan diselenggarakan di ruang rapat Komisi 2 DPR RI. Adapun beberapa poin yang akan dibahas, salah satunya ialah rancangan perubahan dari pelaksanaan untuk PKPU nanti yang sudah disesuaikan dengan putusan MK nomor 60 dan juga 70 nomor 22 tahun 2024. Adapun terkait dengan putusan MK ini, yang itu membahas tentang ambang batas pencalonan kepala daerah yang
menjadi 6,5% ataupun 10% dari suara sah pemilihan anggota DPRD dalam pemilihan umum yang disesuaikan dengan jumlah daftar pemilih tetap wilayah masing-masing. Kemudian juga terkait dengan ambang batas usia calon kepala daerah saat pada penetapan yaitu 30 tahun untuk gubernur dan wakil gubernur, kemudian 25 tahun untuk wali kota, wakil wali kota, dan juga bupati dan juga wakil bupati. Selain itu juga akan ada membahas beberapa poin lainnya yaitu terkait dengan perlengkapan pemungutan suara, kemudian regulasi kampanye dan juga dana kampanye, kemudian juga penanganan pelanggaran pilkada, kemudian juga pengawasan dalam penyusunan daftar pemilih. Dan kemudian juga ini menjadi menarik karena terkait dengan ambang batas yang ternyata sudah disesuaikan dengan putusan MK akan membuka peluang lebih banyak bagi para calon kepala daerah untuk bersaing dalam Pilkada 2024 sehingga narasi dari kota kosong khususnya yang timbul di DKI Jakarta menjadi hilang seperti itu. Baik, Carla, terima kasih untuk laporan Anda dari kantor KPU RI Jakarta. Saudara, sejumlah informasi akan hadir usai jeda, antara lain sempat ditahan